Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai ayat 14. Tapi kita hanya akan membaca ayat 13 dan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Kata Musa, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Itulah pembacaan firman Tuhan, menjadi dasar dari renungan kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, peristiwa dalam pembacaan firman Tuhan ini menceritakan akan ketakutan yang bercampur dengan kemarahan dan juga kepanikan, di mana timbul atau akibat dari Firaun dan pasukan Mesir hendak mengejar dan memerangi umat Israel yang belum beberapa waktu lamanya telah bebas dan keluar dari Mesir. Itu ada di ayat 9 dan 12. Namun kita tahu bahwa di akhir dari cerita ini, tentara Mesir dikalahkan dan mati, ditenggelamkan karena Tuhan membuat Laut Teberau atau Laut Kolsom itu terbelah dua, sehingga umat Tuhan dapat berjalan, menyelamatkan diri dan luput dari tangan tentara Mesir. Ayat 21 sampai 31. Sungguh ini kisah yang menakjubkan sehingga dicatat sebagai sejarah iman Israel, bahkan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa-bangsa di dunia. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka bisa luput dan menang atas masalah ketakutan mereka? Jawabannya, karena mereka melalui kepemimpinan Musa merendahkan diri dan percaya, serta mempercayakan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan lagi, apa dasar bagi Musa percaya dan bertindak demikian? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Musa percaya Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, termasuk masalah yang mereka hadapi. Bapak Ibu perhatikan ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan bahwa Tuhan sendirilah yang menyuruh Musa untuk berbalik kembali ke jalan pertama yang mereka sudah lalui, sudah lewati, dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan Laut Kolsom, di mana akhirnya padang gurun telah mengurung mereka dan mereka tidak punya jalan keluar. Ketika tentara Mesir di belakang sedang mengejar mereka, sementara di depan mereka laut yang luas, itulah Kolsom. Saudara, ini kan sesuatu yang lucu. Kenapa? Karena ya mereka sudah melalui perjalanan itu, tapi Tuhan suruh balik kembali. Itu berarti apa? Tuhan memang sengaja untuk boleh membawa mereka berhadapan dan ya mengalami sebuah kepanikan, ketakutan. Apakah itu hal yang dipandang sebagai kejahatan? Dari sisi kita ya, tapi bagi Tuhan tentu Dia punya tujuan, Dia punya rencana, Dia punya maksud. Maka hal yang kedua yang menjadi dasar Musa percaya adalah bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan. Selain Dia punya kedaulatan, Dia berkuasa untuk melakukan apa saja, tapi tentu semuanya tidak dalam rangka membuat kita binasa, tetapi tentu ada sesuatu tujuan yang kita sendiri belum tahu. Tapi jelas bahwa rancangan Tuhan pasti indah dan baik adanya. Itu sebabnya ya Tuhan punya tujuan yang menjadi alasan mengapa Musa percaya. Di dalam ayat 4 di sana dikatakan, "Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan melaluinya nanti, kata Tuhan, Dia akan menyatakan kemuliaannya sehingga orang Mesir mengetahui bahwa Dialah
Tuhan. Jadi perhatikan saudara, jadi tujuan Tuhan adalah supaya Firaun, tentara Mesir tahu siapa Tuhan Allah Israel. Tetapi juga sekaligus orang Israel juga tahu bahwa mereka ada bersama dengan Tuhan. Supaya mereka jangan takut dan jangan mengandalkan, jangan bergantung, jangan melihat lagi kepada Mesir, pada masa lalu, tapi memandang kepada Tuhan. Itulah tujuannya. Meskipun di tengah keadaan yang panik dan sulit, tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, alasan dan dasar Musa percaya adalah bahwa Tuhan pasti akan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Maka Tuhan juga yang akan pasti dan memberikan jalan keluar atas segala masalah yang mereka hadapi. Dengan apa? Dengan melindungi dan menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Mesir. Dan inilah ayat yang kita baca. Dikatakan di ayat 13-14, kata Musa, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Wow, luar biasa. Ini satu keyakinan, satu pengakuan iman, pernyataan sikap yang sungguh-sungguh teguh atas kedaulatan dan kuasa yang sungguh Tuhan akan nyatakan. Maka kesimpulannya, kalau kita memperhatikan bahwa benar, tentara Mesir pun akhirnya meninggal dan tenggelam bersamaan dengan laut yang meluas itu. Mari percayalah dan percayakanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dengan datang berseru kepadanya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya, maka ia akan bertindak." Amin. Mari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk saat-saat kita menghadapi pandemik virus corona ini, itu semua berada dalam kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan dengan segala pergumulan kita, serta ketahuilah bahwa Tuhan akan bertindak dan membuat semuanya itu indah pada waktunya. Mari percaya, jangan takut, jangan gelisah dan gentar hati. Serahkanlah kepada Tuhan seluruh hidupmu di saat-saat seperti ini. Biarlah kita semakin melihat perbuatan ajaib dahsyat Tuhan terjadi dalam hidup dan di dalam seluruh keadaan kita. Tuhan memberkati. Amin.